Bukankah diterangkan oleh Musa akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan Nabi yang sama seperti Musa itu akan dibasmi dari umat kita. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Selamat malam. Malam juga. Silakan. Bahas ulangan 18 ayat 18 ya. Iya. Bisa dibacain Bang, Bu. Ayatnya bisa dibacain nggak? Bisa. Seorang nabi akan aku bangkitkan yang sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi, barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan Nabi tersebut, akan aku mintai pertanggungjawaban gitu. Itu gimana itu teman? Nabi. Oh, cek ayat ini. Iya. Oh, nabi yang maksudnya di sini bunyinya nabi yang akan datang begitu. Iya, Tuhan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Tuhan akan menaruh firman-Nya di mulut nabi tersebut. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu. Oh iya, kalau menurut saya ini nabi yang dijanjikan di sini, nabi yang dijanjikan yaitu Yesus, atau kalau kami sebutnya Yesua atau Yesus kan. Kurasa ini sudah ini sudah digenapi di perjanjian baru ini Bang. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu adalah Yesus. Iya, atau Yesua. Oke. Saja. Oke. Tetapi kalau saya melihat di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 37, di situ nabinya bukan berasal dari tengah-tengah Israel lagi. Bukan, tapi berasal dari saudara Bani Israel. Coba saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 37. Oh, Kisah Para Rasul 7 nomor 37. Abang aja yang baca. Coba bisa dibaca nggak ayatnya? Bisa. Dikatakan Coba Musa inilah. Ya tunggu Bang. Saya lagi konsentrasi dengan suara saya sendiri. Jadi dikatakan bahwa Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel bahwa seorang nabi akan diutus, di mana Tuhan akan membangkitkan seorang nabi bagi kamu Bani Israel, bagimu dari antara saudara-saudaramu. Jadi nabi itu berasal dari saudara Bani Israel yang diutus untuk Bani Israel. Nah, kalau Yesus tidak bisa disebut sebagai saudara Bani Israel. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Bani Israel itu sendiri. Jadi Nabi itu berasal dari saudara Bani Israel. Iya benar. Tapi kalau saya tahu saya Bang, Ya. semua nabi itu, kalau saya tahu saya itu semua nabi itu dari Bani Israel semua. Nah, nabi yang ini, yang sama seperti Nabi Musa ini, itu bukan berasal dari Bani Israel, tetapi berasal dari saudara-saudaranya Bani Israel yang akan diutus kepada Bani Israel. Coba diulang lagi kalau menurut ya, Kisah Para Rasul 7, coba Kisah Rasul 7 nomor 37. Musa ini pula lah yang telah berkata bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi untuk kamu.
yang berasal dari saudara-saudara kamu. Saudara-saudara kamu di sini saudara-saudara Bani Israel. Iya. Berarti di luar Bani Israel. Kalau saudara Bani Israel kan masih keturunannya itu, Bang, masih satu keturunan, Bu. Jadi gini, saudara Bani Israel artinya saudara yang bukan dari Bani Israel. Israel itu kan Yakub. Yakub ini kan anak dari Ishak. Ishak ini kan punya abang namanya Ismail. Berarti mereka dua bersaudara. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub ini disebut Israel. Keturunan daripada Bani Yakub disebut Bani Yakub atau Bani Israel. Nah, Tuhan mengutus seorang nabi dari antara saudara-saudara Bani Israel. Berarti saudara Bani Israel itu dari Bani Ismail. Karena kalau seorang nabi akan diutus dari saudara-saudaramu. Iya. Jadi kalau menurut Bang Suma ini nabi ini dari mana? Di luar orang Yahudi ya? Di luar daripada Bani Israel, betul Bang. Di luar daripada Bani Israel. Jadi nabi siapa ya kira-kira ya? Kalau Nabi Muhammad bukan? Kalau saya memperkirakan, kalau saya sebagai seorang Muslim, saudara dari Bani Israel itu kan cuma Bani Ismail, Bang. Ismail. Iya. Oh gitu. Meskipun Jadi, ada Bani Edom dari segi dari Bani Yakub, keturunan daripada Bani Yakub, ya itu bukan merujuk kepada oknum yang ada di antara mereka, yaitu keturunan Esau. Kenapa? Karena tak ada nabi di sana. Tak ada nabi di sana. Jadi saudara daripada Bani Israel ya Bani Ismail. Tapi itu dari saya. Cuman kan saya mau dari Kristen yang paham betul. Karena kapan terjadi bahwasanya ternyata dari Nabi Ismail lah yang nabi sama seperti Musa ini, berarti Kristen gugur. Mendudukkan Yesus itu memang keliru besar. Kalau kita berdasar kepada Ulangan 18:18, kita berdasar kepada Kisah Para Rasul 7 nomor 37. Begitu Bang. Tapi kalau setahu saya itu kalau dari Kristen itu mulai dari Nabi Adam sampai Isa itu semuanya itu maksudnya tidak salah, semua nabi-nabi itu dari mulai dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pokoknya semua nabi di kitab Perjanjian Baru itu orang Yahudi semuanya, tidak ada yang dari Arab atau Yunani, nggak ada. Nah, nabi ini dari Arab atau nabi ini Bang, Ulangan 18:18 ini bukan dari Bani Israel. Jadi ini Anda harus mengakui, harus Anda akui kalau ada nabi di luar Bani Israel. Ada nabi di luar Bani. Jadi kalau menurut Abang, kira-kira kalau menurut Abang itu Ismail ya, Ismail punya keturunan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh gitu ya. Iya. Karena di Ulangan 34, Ulangan 34 nomor 10, di situ diterangkan tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang berasal dari Bani Israel. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah sebelum kemudian dituliskan Ulangan 34, sudah ada nabi datang yang sama seperti Nabi Musa di kalangan mereka. Itu siapa? Kemungkinannya itu. Jadi sebelum Ulangan 34 ditulis, sudah ada nabi yang sama seperti Nabi Musa. Itu siapa?
Apakah Yosua bin Nun? Apakah Harun saudaranya sendiri atau siapa? Nah, kemungkinan yang kedua adalah memang betul-betul tidak ada lagi nabi dari kalangan Bani Israel, tetapi dari saudaranya, yaitu Bani Ismail. Tapi Iya. kalau setahu saya bang, kalau di Kristen itu, Tuhan itu berjanji kalau semua nabi itu dia utus dari kaum Yahudi semua. Jadi kalau kan di sini ada ayatnya bang, ada ayatnya yang mengatakan bahwa semua nabi yang aku utus itu semuanya dari Yahudi, tidak ada yang dari Arab atau dari Yunani. Itu bapaknya nabi-nabi, bapaknya para nabi aja bukan dari Israel. Abraham itu kan nabi, bukan dari Bani Israel. Gini bang, gini bang, aku juga pernah dengar ceramah Ustadz kan. Aku pernah dengar ceramah Ustadz, katanya Nabi Muhammad itu bukan dari Arab ya. Kalau menurut abang gimana? Ya Arab lah, masa bukan bah? Iya ada. Aku pernah dengar YouTube Ustadz kan nerangin dia. Pernah aku dengar katanya itu Muhammad itu bukan dari Arab, bukan asli orang Arab gitu. Nggak mungkin abang. Itu mungkin Iya, makanya dia ada mungkin ustadznya belum bersunat kali. Cuman tampilannya aja seperti ustadz. Buka aja YouTube ada kok. Tampilannya ustadz. Tampilannya Enggak, ustadz itu. kayaknya dia Ustadz senior juga bang, dia senior juga. Ya tidak mungkin lah bang, bukan dari Arab. Kan silsilahnya Nabi Muhammad itu jelas. Dan dia memang diutus kepada kaumnya, yaitu yang menutur bahasa Arab. Iya. Begitu. Iya, tapi kalau misalnya kami mempercayai kalau ada nabi di luar Yahudi, di luar Israel, berarti kami melanggar firman Tuhan, Mas Bang. Ya. Kalau umat Kristen meyakini atau mengimani ada nabi di luar Yahudi, berarti kami melanggar firman kami sendiri. Ya nggak apa-apa. Jangan percaya. Kalau begitu Anda harus. Itu kan iman kepercayaan kami, Bang. Iya, maksudnya jangan percaya nabi di luar Bani Israel. Silakan aja kemudian Anda percaya kepada nabi-nabi bahwa seluruhnya itu berasal dari Bani Israel. Itu hak Anda kan? Iya. Cuman yang sekarang yang jadi masalah ini, janji Tuhan untuk mengutus seorang nabi yang berasal dari tengah-tengah saudara-saudara Bani Israel. Saudara Bani Israel siapa? Kan Bani Ismail bang. Contoh, saya punya anak. Iya. Saya bersaudara dengan abang, contoh misalnya. Kita dua bersaudara. Anak-anak saya ada beberapa orang. Terus Tuhan berkata kepada saya, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Bang Zuma. Ya, di mana nabi itu akan aku utus dari saudara-saudara anak-anak Bang Zuma. Artinya di luar dari anak-anak saya, tetapi saudara dari anak saya. Saudara dari anak saya itu ya sepupu anak saya. Gitu loh Bang. Tapi itu kan masih Berarti nabi yang masih termasuk keluar. Iya, saudaranya memang. Itu kan Memang saudaranya. Tapi saudara itu kan bukan orang lain, masih keluarga juga gitu. Iya memang. Kan orang Arab dengan orang Yahudi kan memang sepupu. Iya. Mereka kan sepupuan. Kita ini bukan bagian dari mereka. Nah sekarang kalau dikatakan, aku akan mengutus seorang nabi, ya, dari kalangan saudara-saudara Bani Zuma. Berarti berasal dari saudara-saudaranya anak saya. Siapa saudara dari anak saya? Saudara dari anak saya adalah anaknya abang ini, betul?
Iya. Nah, kan kita saudara nih ceritanya. Saudara dari anak-anak saya, ya anak Anda. Berarti Nabi itu berasal dari silsilah Anda, bukan dari saya. Cuman Nabi itu sama seperti Bang Suma, tetapi berasal dari tengah-tengah saudara-saudara Bani Suma, anak-anak Suma. Iya. Di luar dari anak saya, yaitu berasal dari saudara dari anak-anak saya. Siapa saudara dari anak-anak saya? Ya di luar mereka, yaitu sepupunya. Berarti anak Anda gitu loh. Nah berarti bukan lagi dari Bani Israel, karena sudah dikatakan Ulangan 34 musuh, tidak akan ada lagi nabi yang berasal dari keturunan Suma. Nah berarti nabi yang diutus sama seperti Suma bukan dari Suma, tetapi di luar daripada Suma. Siapa saudara saya? Kan cuma Anda, kita kan cuma berdua. Berarti nabi yang sama seperti Bang Suma adalah dari Anda, dari keturunan Anda, bukan lagi dari keturunan saya. Karena dikatakan di Ulangan 34 nomor 10, tidak akan ada lagi nabi yang berasal, yang bangkit dari kalangan keturunan Suma yang sama seperti Suma, tidak ada. Nah berarti nabi yang sama seperti Suma berasal dari saudara-saudara anaknya Suma. Siapa saudara-saudaranya anaknya Suma? Ya sepupunya, yaitu anak Anda. Karena Anda adalah saudara saya. Kita cuma dua bersaudara nih, Ismail, Ishak. Tidak akan ada lagi nabi yang diutus yang sama seperti Nabi Musa yang berasal dari keturunan Ishak. Berarti dari keturunan siapa lagi? Keturunan Ismail. Sampai sini paham saudaraku? Itu datanya di mana? Di Kisah Para Rasul 7 nomor 37. Jelas itu dalil. Belum lagi kalau kita berbicara Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah di dalam kitabmu, bukankah diterangkan oleh Musa di dalam kitab Taurat bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa, dan akan terjadi loh, akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa itu akan dibasmi dari umat kita. Nah berarti nabi ini ketika dia datang, dia sama seperti Musa, tukang basmi, tukang perang, membasmi kebatilan, membasmi kesesatan, membakar semua hukum-hukum jahiliyah di depannya, sama seperti Musa. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Apakah Yesus membasmi kebatilan? Tidak. Yesus malah yang, mohon maaf, Yesus malah yang dibasmi di bumi. Dihilangkan Yesus itu oleh umatnya sendiri. Berarti bagaimana bisa dia mau menduduki kedudukan pembasmi? Tapi kalau Nabi Muhammad ketika Yerusalem itu diduduki oleh bangsa-bangsa kafir, kaumnya Nabi Muhammad datang yang membersihkan Palestina, Yerusalem, sehingga musuh daripada Israel itu kembali ke kampung halaman. Nabi Muhammad ketika ada kebatilan diperangi sama seperti Nabi Musa. Ada kebatilan diperangi sama seperti Nabi Musa. Bagaimana Tuhan kepada Nabi Musa? Bunuhlah, 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 bunuhlah. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Bunuh. Nabi Muhammad datang sama seperti Nabi Musa. Kalau Yesus malah dia yang dibunuh, Bang. Nggak cocok dia di situ. Tapi lagi-lagi saya tidak memaksa. Itu adalah tafsiran saya karena saya seorang Muslim. Gitu abangku. Tapi meskipun demikian, saya minta saudara Kristen yang menjelaskan Ulangan 18 ini itu siapa. Silakan. Kalau saya di sini ya itulah yang nabi yang dijanjikan, yaitu Yesus. Nggak bisa, nggak bisa abangku. Coba Anda baca Yohanes 1. Halo. Yohanes 1 Anda baca. Gimana? Kalau menurut abang siapa ini kira-kira yang dijanjikan di sini? Lo yang saya terangkan tadi itu Nabi Muhammad abangku.
Oh iya, tapi kalau kalau misalnya saya mengimani itu Muhammad, berarti saya melanggar firman saya sendiri. Loh, tidak Saya melanggar ada. firman Tuhan. Sabar dulu. Coba Begini bang, sabar, sabar. karena sudah saya bilang tadi, ada ayat di dalam firman kami, ada ayat di dalam Injil, saya masih ingat, tapi saya agak lupa, ayatnya saya lupa, tapi bunyinya masih saya ingat, yang mengatakan bahwa semua nabi itu dari Yahudi semua, tidak ada yang di luar Yahudi gitu. Itu Jadi itu bohong, itu Bang. Jadi Karena kalau kami Lut, Nuh, itu kan bukan dari Yahudi, Bang. Termasuk Nabi Ibrahim sendiri bukan dari Yahudi. Harun. Kan yang disebut Nabi Musa, Yahudi. Nabi Musa itu kan keturunan daripada Nabi Yakub. Maka itu Bani Israel. Kalau Nabi Musa bukan dari, Oh, dia kalau- dari Israel. Dia kalau Bani Yakub, dia Bani Israel. Kalau menurut Abang, Nabi Musa itu bukan dari Yahudi Israel, bukan? Berasal dari Bani Israel. Oh gitu. Iya. Tapi kalau menurut iman kami Bang, kami tidak boleh mengimani nabi di luar Yahudi gitu. Kalau kami mengimaninya berarti kami melanggar firman kami sendiri. Begitu Bang. Kalau saya tahu saya. Gimana? Kalau kami mengimani ada nabi di luar Yahudi Israel, berarti kami melanggar firman kitab kami sendiri. Iya, Kami silakan melanggar aja. firman Tuhan. Itu tertulis di mana emang itu, Bang? Coba dicari dulu. Ada ayatnya. Bahwa tidak ada ayatnya. nabi yang berasal dari luar Bani Israel itu di mana? Aku lupa sih di kitab. Aku lupa ayatnya sih, tapi bunyinya saya masih ingat itu. Ada. Nantilah tapi aku lagi lobet sih yang satunya. Nantilah saya carikan ayatnya. Ada ayatnya yang mengatakan semua nabi itu dari Yahudi. Kalau mengimani nabi di luar Yahudi itu berarti melanggar firman kami sendiri. Begitu Bang. Iya, terus Sebenarnya Bang, kami umat Kristen mau percaya pada Muhammad juga sebenarnya sebagai nabi, tetapi karena perkataan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa jangan mengimani nabi di luar Yahudi, karena kalau kami mengimani nabi di luar Yahudi berarti kami melanggar firman kami sendiri Bang. ya di mana itu Jadi tertulis? Ada ayatnya, aku lupa sih, tapi itu yang bunyinya saya masih ingat, tapi ayatnya aku lupa. Nantilah saya bukakan. Ada itu ayatnya. Oh iya. Iya, baik. Ada Baik. ayatnya sih. Baik. Ah. Boleh. Nanti kalau sudah ketemu dalilnya baru sampaikan ke kita. Iya. Iya. Tapi saya masih ingat Bang, ada teman saya juga bilang, kenapa kamu tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi di dalam kekristenan? Itu jawaban saya Bang, karena kalau kami mengimaninya sebagai nabi, Iya. berarti itu melanggar firman Tuhan kami, melanggar kitab suci kami. Iya. Jadi kami tidak mengimaninya, mempercayainya. Oke. Karena kalau kami mempercayai ada nabi di luar Yahudi, berarti kami itu melanggar firman kami sendiri, melanggar kitab suci kami sendiri Bang. Iya. Gitu. Oke. Iya. Terus memang nabi mana yang diutus untuk orang Kristen, Bang? Kalau yang diutus untuk itulah nabi itu, kalau ini kan ulangan kan, ini kan kita perjanjian lama kan Bang. Ya. Ulangan ini kan kita perjanjian lama. Jadi semua nabi-nabi di kitab perjanjian lama itu menceritakan tentang kedatangan Yesus atau Yesus.
dan sudah digenapi di kitab perjanjian baru. Kedatangannya di kitab perjanjian baru yaitu Yesus atau Yesua. Ya, Jadi oke. kalau ya, karena semua nabi-nabi di kitab perjanjian lama, Bang, itu mereka semua menceritakan tentang kedatangan Yesua atau Yesus yang akan datang, nabi yang Iya. akan. Jadi Maksud saya nabi untuk orang Kristen itu siapa namanya, Bang? ya nabi orang Kristen kan banyak. Iya, siapa? Satu aja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lah terus tadi Itu katanya nggak percaya kalau ada nabi di luar Bani Israel. Iya. Nah, Markus itu Kita bukan kan orang boleh Israel. Markus itu bukan Bani Israel, Markus. Lukas bukan Bani Israel. Itu kan murid Yesus, murid Iya, Yesus. tapi bukan Bani Israel. Itu juga bukan murid Yesus. Oh, mungkin kalau menurut mungkin kalau menurut di kitab Abang mungkin, tapi kalau di kitab kami itu semuanya itu orang Lukas Yahudi. itu orang Yunani, Lukas. Bukan orang Yahudi dia. Iya. Oh, Berarti ada nabi dong. Gitu. Nabi Lukas bukan orang Yahudi, dia orang Yunani. Gimana itu dong? kan murid Yesus semua, Bang. Bukan, tak ada ceritanya Lukas murid Yesus itu tertulis di mana, itu nggak ada. Markus juga bukan itu murid kan- Yesus. Itu kan yang terkenal itu ada 12 muridnya kan, itu ada Nah. gambarnya di peta perjamuan Iya, kudus. tapi tidak termasuk Lukas, tidak termasuk Perjamuan kudus Markus. kan ada 12 muridnya di situ. Iya, tapi tidak termasuk kemudian. Itu kan semuanya orang Yahudi, Bang. 12 muridnya Tapi yang di gambar perjamuan kudus saudaraku, itu. tapi 12 murid Yesus itu tidak ada yang bernama Lukas, tidak ada yang bernama Markus. Bang, kita coba baca kitab perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Petrus, Itu. Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Iya. siapa? Bartolomeus, siapa namanya lagi yang satu lagi tuh? Bartolomeus, kemudian Bartolomeus. Thomas, Andreas, Iya, tuh. kemudian Iya. Matius, Yakobus, Tadeus, Simon, Yudas. Nggak ada Lukas, tidak ada Itu semua kan Markus. ada 12. Iya, 12 tapi tidak ada Jadi Markus Lukas. itu dari mana, Bang? Itu orang orang Roma. Kok bisa Iya, ada muridnya di Karena itu bukan murid Yesus. Enggak, begini, Bang. Itu muridnya Paulus, begini. Bang. Enggak. Jadi kalau ada muridnya yang di luar Yahudi, berarti itu kitab kami itu sudah berbenturan begitu. Sudah Iya, berbenturan. betul. Markus itu bukan orang-orang Yahudi. Markus, Lukas juga bukan. Bahkan penulis buku Matius juga tidak diketahui siapa penulisnya. Begitu juga buku Yohanes tidak diketahui siapa penulisnya. Begitu, Bang. Belakangan baru ditulis bahwa itu adalah tulisan Matius, padahal bukan. Itu bukan tulisan Matius, itu juga bukan tulisan Yohanes, anak Zebedeus, itu bukan. Begitu. Sebenarnya ada juga ditemukan dulu ada Injil apa? Ada juga Injil karangan palsu, memang ada. Biasa pernah ditemukan dulu. Maksudnya? Itu kan karangan ada ditemukan dulu Injil penemuan Injil, tapi setelah diteliti itu bukan menyimpang dari firman aslinya, Bang. Jadi kami tidak mengimaninya karena setelah diselidiki tidak sesuai dengan firman aslinya, jadi kami tidak boleh mengimaninya. Karena kalau kami mengimaninya, Bang, berarti kami melanggar kitab suci kami sendiri. Nah, sekarang Jadi kami tidak sekarang Kristen ini Injilnya yang diutus atau diwahyukan untuk Kristen mana? Injil yang mana? Itulah Injil, itulah yang di kitab perjanjian baru yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah Enggak para dong. rasul.
Enggak dong. Karena kalau Lukas itu ditulis hanya untuk seorang yang bernama Theophilus. Matius ditulis bukan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Tidak ada itu dikatakan. Begitu juga Markus, begitu juga Yohanes. Sedangkan surat-surat Paulus itu juga tidak untuk seluruh manusia. Itu surat-surat Paulus. Roma hanya untuk orang Roma. Filipi hanya untuk orang yang ada di Filipi. Efesus hanya untuk orang yang ada di Efesus. Jadi tidak ada di dalam kitab saudara yang ditulis untuk seluruh manusia. Itu enggak ada. Iya ada memang yang khusus, untuk khusus, ada juga untuk yang umum. Enggak ada. Coba. Tunjukkan yang mana di antara kitab kanonik ini yang ditulis diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Tunjukkan di mana di kitab 13 kitabnya Paulus yang Paulus tulis untuk seluruh umat manusia. Itu di mana tertulis? Ada enggak? Enggak ada, Bang, enggak ada. Enggak ada. Kalian hanya mengambil buku-buku tersebut untuk kalian jadikan sebagai kitab suci. Tapi kitab itu bukan ditulis untuk Kristen, bukan ditulis untuk seluruh manusia, bukan. Begitu, saudara. Itu enggak, kalau kami kalau menurut kami, Bang, itu kan nabi-nabi itu kan mendapat wahyu dari Tuhan kan, baru mereka tulis. Ya, kalau nabi. Nah, sekarang kayak Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu apakah nabi? Iya, nabi. Nabi. Rasul. Kan nabi dan rasul kan beda, Bang. Iya, kalau tapi nabi, untuk nabi, kalau nabi itu yang mendapat wahyu dari Tuhan, tapi kalau rasul itu wahyu. Cuma menyebarkan. Kalau iya. Kalau rasul itu menyebarkan firman Tuhan ke seluruh dunia. Tapi kalau nabi itu yang dikasih wahyu atau firman dari Tuhan. Iya. Nah, nabi dikasih wahyu, kemudian rasul menyebarkan wahyu itu. Nah, sekarang kalau Lukas posisinya apa? Rasul. Iya, rasul. Terus dia dapat dari mana isi bukunya? Ya, dia kan nabi yang suruh dari nabi-nabi, dari wahyu. Berarti nabi. Berarti Lukas ini nabi. Berarti ada nabi di luar daripada Bani Israel, Bang. Gimana dong? Iya. Nah, kita dulu ya, Bang, ada ini. Nanti diulang ya. Ada gangguan dulu, Bang, nanti Oke, ada gangguan. Iya, oke. Gangguan. Bencana keluarga. Oke, Bang, ganti dulu, Bang. Oke, siap. Ya, nanti masuk lagi ya. Oke. Assalamualaikum, akhi. Masya Allah. Waalaikumsalam, akhi. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini, akhi, mohon izin saya mengangkat tema ulangan 18. Ya. Saya ingin mendengarkan dari saudara kita Kristen, karena mereka menganggap ulangan 18 ini adalah Yesus. Kalau saya sih dua pandangan, saya sebagai Muslim. Saya sudah menguraikan beberapa hari. Kalau kita merujuk daripada ulangan 34 nomor 10, berarti Nabi yang sama seperti Musa ini, itu sudah datang sebelum Yesus datang. Itu menurut pandangan saya nih, sebagai orang yang belajar terjemahan. Karena saya cuma mendapatkan, berarti bukan Yesus. Bukan Yesus. Nah, itu dia. Itu sudah. Lanjut. Ada yang lucu tadi, katanya Nabi cuma dari Bani Israel. Tapi kita lihat, bahkan ada kitabnya Nabi Obadjah. Itu kan orang Israel, orang Edom. Coba baca kitab Edom. Nabi Obadjah, orang Edom, gitu. Jadi apakah ada nabi-nabi di luar bangsa Israel? Ada. Adam bukan orang Israel.
Abraham bukan orang Israel. Terus apa lagi? Ayub bukan orang Israel. Bileam bukan orang Israel. Gitu. Terlalu banyak nabi-nabi di luar Israel ya. Jadi kalau Tuhan hanya memberikan nabi kepada bangsa Israel, ini menurut Midrash dan Talmud ya. Di akhir zaman nanti bangsa-bangsa lain akan komplain kepada Tuhan. Ya, kami begini karena engkau tidak memberikan nabi seperti Bani Israel, makanya Tuhan memberikan nabi-nabi kepada bangsa-bangsanya, bangsa-bangsa lewat bahasanya gitu. Iya, Kepada betul, Bani betul. Israel ada Nabi Musa, Moshe Rabbeinu dengan bahasa Ibrani. Kepada orang-orang Arab pada waktu itu dengan bahasa Arab, dengan kitabnya Al-Quran dan dengan syariatnya masing-masing. Begitulah keadilan Tuhan akhir. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Iya, iya, iya. Kalau pandangan Islam sendiri, bangsa Israel ini di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah itu adalah bangsa pilihan. Bahkan sampai Allah mengatakan bahwasanya ini ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel, aku menyertai mereka, aku menyayangi mereka, aku mengangkat mereka, derajatnya ditinggikan, ya, di samping bangsa-bangsa yang lain. Itu dalam Al-Quranul Karim jelas tertulis dalam surah Al-Ma'idah. Nah, sedangkan ketika saudara kita Kristen tadi dia menjelaskan bahwasanya kami akan rubuh imannya kalau kami beriman di luar Bani Israel, nabi-nabi, kata dia. Saya tanya, memang nabi yang diutus untuk Kristen itu nabi yang mana? Dia tulis, dia sebutlah Nabi Markus, Nabi Lukas, katanya. Penting juga saya dengar. Kasihan sih mereka ini korban gitu loh. Halo, selamat malam. Kita sapa dulu. Iya, malam saudara Fred. Malam, siap. Silakan bang. Dari mana ini? Ya, saya Kristen bang. Baik, baik, baik. Terima kasih bang udah kesini. Silakan. Ini ulangan. Bisa menjelaskan ulangan 18 silakan. Ulangan 18 ayat 18. Siap. Ya, sebelumnya saya tidak sepakat dengan apa disampaikan abang tadi itu, yang Kristen Iya. tadi itu. Baik, baik, baik. Silakan, silakan. Ya, ini kan apa? Berbicara tentang Nubuat. sabar ya. Saya buka dulu kitab saya. Iya. Maaf ya, ini akhi Billy, maaf, modal kami hanya terjemahan akhi, kami nggak memegang kitab yang asli. Iya. Jadi saya pun memberikan referensi juga, menjelaskan sesuai dengan apa yang sampai di tangan saya. Silakan saudara Fred. Ya, dalam ayat ini Tuhan berbicara kepada Musa mengenai seorang nabi masa depan yang memiliki karakteristik. Ya. Nah, di antara yang dimaksud di sini di antara saudara mereka ya. Iya. Di antara saudara Bani Israel. Iya, memang ayat ini Bang sering muncul di pusat diskusi teologis Iya. antara agama Kristen dan Islam mengenai sosok nabi yang dimaksud. Nah, ini memang saya sering dengar ini Bang. Nah, memang pandangan kita memang berbeda. Pandangan Kristen, Islam, dan Yahudi. Penganut agama Yahudi ya. Nah, kalau pandangan kita Kristen, memang meyakini bahwa nubuat ini digenapi secara sempurna dalam diri Yesus Kristus. Nah, hal ini didasarkan pada kitab para rasul 3:22 yang mengutip ayat ini untuk merujuk kepada Yesus sebagai nabi. Seperti Musa yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Nah, sementara pandangan Islam
menafsirkan Nabi ini adalah Nabi Muhammad ya. Jadi gini, sebenarnya kalau di dalam Al-Quran, saya tadi siang juga menjelaskan, di dalam Al-Quran yang kami imani, khususnya di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat perjanjian agung. Di situ diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa is ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum. Allah mengangkat perjanjian agung di masa praeksistensi manusia, di alam ruh. Jadi Allah mengatakan kepada para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmat kepada kalian, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang aku utus, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Jadi kedatangan seorang rasul nanti akan membenarkan kitab-kitab yang datang diwahyukan oleh Tuhan kepada mereka. Niscaya kalian para nabi sungguh-sungguh beriman kepadanya dan kemudian menolongnya. Allah berfirman, ini di alam ruh. Allah berfirman kepada para nabi, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku ini atas apa yang ada demikian itu? Para nabi mengatakan, qalu aqrarna. Kami nabi-nabi ini mengakui, kami menyaksikan keadaan itu. Maka Allah mengatakan, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku akan bersaksi pula bersama dengan kalian. Jadi pencipta langit dan bumi dengan para nabi bersaksi akan datangnya seorang rasul. Ini dalam Islam. Nah, berjalannya waktu, saudara Kristen datang nih di Indonesia, khususnya saya pribadi. Saya baca kitabnya, di situ ada terjemahan Ulangan 18:18. Tetapi kalau kita melihat ada dua aspek. Yang pertama, coba kita lihat dan kita telah Ulangan 34 nomor 10. Jadi kita nggak buru-buru menentukan bahwa itu adalah Nabi Muhammad, itu adalah Yesus. Tunggu dulu, tanyakan kepada si pemilik kitab, apakah ada nabi yang sudah datang sebelum Yesus yang sama seperti Nabi Musa di kalangan mereka? Apakah ada nabi yang sudah datang sebelum Yesus yang sama seperti Nabi Musa? Karena nabi itu yang sama seperti Nabi Musa itu tidak ada lagi dari kalangan mereka, saudara kita Bani Israel, nggak ada lagi. Berdasarkan Ulangan 34 nomor 10. Seperti Musa yang berhadapan muka dengan Tuhan, tidak akan ada lagi nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel. Berarti Yesus nggak bisa duduk di sana. Nabi ini cuma dua. Ulangan 18 ini cuma dua. Kalau bukan nabi itu berasal dari kalangan Bani Israel sebelum Ulangan 34 ini, atau sebelum Yesus ini diutus dan nabi itu sudah ada, maka jangankan Nabi Muhammad, jangankan Yesus, jangankan Nabi Muhammad, Yesus pun tidak layak duduk di situ. Itu satu. Yang kedua, sekiranya Nabi itu ada di luar daripada Nabi Musa dan belum turun di tengah-tengah kaum Bani Israel, setelah data itu ada, Ulangan 34 nomor 10, tidak ada lagi Nabi yang datang di tengah-tengah kaum Israel, maka wajib kita pahami, suka atau tidak, maka Nabi itu harus di luar Bani Israel. Harus ada yang menggenapi. Kalau belum ada di kalangan Bani Israel, harus ada di luar Bani Israel yang menggenapi Nabi sama seperti Musa. Di luar Bani Israel Nabi itu, ataupun di dalam Bani Israel, Yesus tidak layak duduk di situ. Tak ada jalan untuk Yesus. Nih, coba Anda baca di dalam Yeremia 36 nomor 30. Tuhan berfirman tentang Yoyakim, bahwa tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim, Raja Yehuda, yang akan duduk di atas kursi Daud. Yesus keturunan Daud. Tidak ada keturunan Yoyakim yang akan duduk menjadi raja di atas kursi Daud. Itu kutukan Tuhan kepada Yoyakim. Sementara Anda baca Matius 1 nomor 11, jelas dikatakan silsilah Yesus itu berasal dari mana? Dari Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya.
bla 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 turun sampai ke Yesus. Berarti Yesus ini berasal dari keturunan Yoyakim. Menurut sumpah Tuhan, kutukannya kepada Yoyakim, tidak ada lagi keturunan dari Raja Yehuda bernama Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Yesus nggak bisa lolos. Yesus di situ nggak bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba Anda baca kitab saudara sendiri. Apa yang tertuang di sana? Di Kisah Para Rasul 3, nomor 22-23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa telah diterangkan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Dan akan terjadi, siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita, akan dibasmi. Nah, yang masalah kalau itu Yesus yang dilenyapkan, Yesus yang dibasmi. Jadi gimana ceritanya itu bisa Yesus? Begitu saudaraku. Jadi berat, tidak ada satupun titik yang bisa mendudukkan Yesus di situ. Ketika Nabi itu datang di tengah-tengah kaum Bani Israel, silakan. Itu hak Tuhan. Kita nggak punya kemudian tidak ada intervensi terhadap keinginan Tuhan. Aku Tuhan ingin mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa kepadamu yang berasal dari tengah-tengah saudaramu. Yes, kita nggak bisa membantah. Nah, kalau nabi itu sudah datang, berarti tak ada lagi dari Bani Israel. Berarti Yesus tidak bisa duduk di situ karena Yesus berasal dari Bani Yehuda. Nggak bisa duduk lagi Yesus di sana. Selesai permasalahan. Nah, tapi kalau ternyata nabi yang sama seperti Musa itu belum ada di tengah-tengah kaum Bani Israel sampai kemudian Nabi ku datang, berarti yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Itu persoalannya. Sekarang beban pertanggungjawabannya itu ada di Kristen. Ketika dikatakan Nabi itu sama seperti Musa, konsekuensinya berat. Kalian saudaraku harus mempertuhankan Nabi Musa. Karena Musa juga harus sama seperti Yesus. Yesus Tuhan. Berarti Musa juga Tuhan. Silakan. Nah, tapi kalau menurut pandangan Yahudi, Bang, sebagian besar orang Yahudi itu menafsirkan nabi yang di sini ini sebagian, ya, maksudnya yang akan terus membimbing Israel atau sosok Mesias yang akan datang. Itu menurut orang Yahudi, menurut tafsiran Yahudi. Kalau Mesias mereka berarti jelas mereka harus berpacu kepada Mazmur. Karena Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu adalah tertulis di kitab mereka, ya Nabi Daud, nggak bisa yang lain. Kita harus tunduk, itu kitab mereka bukan kitab kita. Itu kan yang punya kitab mereka. Yang tahu kitab itu mereka, bukan kita. Kita ini cuma remah-remah, hanya baca terjemah. Mereka kenapa disebut ahli kitab? Karena mereka memang ahli dari kitab itu dan memang mereka pewaris kitab tersebut, bukan kita. Gitu loh. Makanya mohon maaf nih kawan, mohon maaf. Kenapa Yesus yang Anda sembah ini tidak bisa berkembang? Orang-orang yang mempercayai konsep Kristen di tanah kelahiran para nabi. Kenapa? Ya itu tadi. Orang dari luar kalangan Bani Israel membuat konsep baru, lalu kemudian konsep itu seakan-akan merujuk kepada Bani Israel. Orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang tidak paham bisa terperdaya. Tapi kalau kami nih yang belajar, insya Allah kami aman dari misi kekristenan ini. Begitu Bang. Oke, makasih Bang Suma. Besok lagi kita lanjut ya untuk diskusi, tapi masih tetap ini ulangan 18 ayat 18 ini. Boleh. Silakan. Oke, terima kasih Bang. Siap. Nanti ini saya kasih referensi satu lagi. Habis ini Anda boleh baca Kisah Para Rasul 7 nomor 37. Itu referensi juga untuk Anda tahu siapa nabi yang sama seperti Musa. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, saudara. Baik. Oke, selamat malam. Iya, malam. Makasih saudara Freddy sudah diskusi dengan baik.
Mungkin ada yang ingin disampaikan Ahi? Silakan. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Akhi Zuma soal Yoyakim ya. Yoyakin pakai N atau Jekonia. Jadi namanya Iya, bapaknya Jekonia. kan Yoyakim pakai M. Itu juga dikutuk. Anaknya Yoyakin pakai N atau Jekonia alias Jekonia juga dikutuk. Darinya tidak akan ada yang duduk menjadi raja. Nah kalau Yesus diambil dari silsilah Jekonia, artinya dia diambil dari silsilah leluhur yang terkutuk. Itu konsekuensinya. Kalau mau ambil dari Jekonia gitu. Makanya mungkin itu nyambung dengan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jangan terlalu disiksa, jangan terlalu disiksa. Iya. Oke, kita sapa saudara siapa ini? Rames. Rames, selamat malam. Halo. Halo saudara Rames. Ya, selamat malam. Malam. Malam juga Bang. Bang Yosef. Apa kabar? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk saudara-saudara. Oke, makasih. Semua ya. Oke, thank you. Oke. Silakan Bang. Tanggapan saudara silakan. Tentang apanya? Ulangan Tentang 18. Tentang utusan tuh ya. Iya, silakan buka kamera Bang. Oh. Silakan. Oke, sip. Nah, untuk Bang Yosef, saya mau tanya kepada Bang Yosef, yaitu tentang, sebentar saya cari datanya dulu. Itu tentang aku mengutus aku. Tertulis di saya cari dulu. Keluaran 3 ayat 14. Bang Yosef tolong jelaskan kepada saya, aku mengutus aku itu bagaimana Bang Yosef? Sorry. Termute Ahi, termute. Oh itu bukan aku mengutus aku, itu ehi asir ehiye, aku yang ada adalah aku yang akan ada. Terjemahannya aku adalah aku itu siapa? Di ayat 15 baru ketahuan itu adalah YHWH, bukan namanya aku adalah aku gitu. Keluaran 3 ayat 14. Tahu ehi asir ehiye, bukan aku mengutus aku, bukan. Aku adalah aku dalam terjemahan lainnya. Aku adalah aku. Terjemahan lainnya. Ya, Yesus juga sering mengatakan, aku adalah aku. Aku juga adalah aku. Billy adalah Billy. Itu tergantung konteks itu. Lalu kenapa apa alasannya Musa sampai tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Ntar dulu ayat 15. Jawabannya aku adalah aku itu namanya di ayat 15. Anda jawab dulu, kenapa Musa Iya, sabar dulu sampai satu-satu. ke tanah perjanjian? Aku adalah aku. Itu di ayat 15 baru namanya. Ayat 15 ya, kita buka. Aku adalah aku ya. Ayat 15-nya dikatakan ulangan ya. Keluaran. Keluaran 3 ayat 3. Ayat 14 itu. Nah, nanti di ayat 15-nya dengerin ya. Nih, ayat 14-nya Tuhan menjawab Musa, I shall be as I shall be. Aku menjadi apa yang akan aku menjadi. Dan dia menjawab, Tuhan menjawab, so shall you say to the children of Israel. Hendaklah engkau katakan begini kepada orang Israel, aku yang akan telah mengirim aku kepadamu. Tuhan berkata kepada Musa lebih lanjut lagi di ayat 15, kita baca ayat 15 ya. Tuhan berkata, kamu harus berkata kepada bangsa Israel, IHWH, Tuhan nenek moyangmu, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Itulah namaku. Ya, inilah namaku untuk selama-lamanya. Bukan aku adalah aku, tapi IHWH. Di ayat 15.
Nih, kalau kamu mau baca teks aslinya saya kasih. Jadi aku adalah aku bukan nama Tuhan. Itu adalah seperti El Shaddai, El Elyon, gelar-gelarnya. Nah, namanya IHWH. Di ayat 15 baru kita tahu kalau kita baca teks aslinya gitu. Oke, siap. Terima kasih Bang Yosef. Oke, sekarang tentang Musa. Kenapa alasannya itu apa? Sehingga Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kalau secara yang tertulis, karena dia ketika disuruh untuk berbicara kepada batu untuk mengeluarkan air, dia malah pukul batu itu saja. Iya itu. Dia pukul dan dia mengatakan apa? Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Dikatakan dia memukul. Waktu dia minta sama Tuhan. Bangsa Israel kan mengeluh tuh. Terus apa yang dikatakan Musa saat sebelum memukul batu itu? Iya, engkau kan mereka itu menekan Musa. Jadi engkau protes kepada aku. Sebenarnya kalian bukan kepada aku, tapi kepada Tuhan. Begitu kata Musa. Apa Jadi, kata Musa di situ? Katanya kami akan apa? Sampaikan aja nggak apa. Apa yang dikatakan Musa sampai pukul batu itu sehingga air keluar? Karena mereka bersungut-sungut kepada Musa, mengeluh kepada Musa. Harusnya mereka minta saja seharusnya bangsa Israel itu sebenarnya nggak usah bersungut-sungut, tapi meminta saja kepada Tuhan. Bisa dapat itu daripada bersungut-sungut. Nah, waktu Tuhan suruh pada Musa bicara kepada batu itu, karena kalau Musa bicara kepada batu itu dan batu itu mengeluarkan air, maka nama Tuhan akan dimuliakan lewat mujizat itu. Tapi karena Musa memukul, itu nggak jadi masuk. Itu kalau menurut yang tertulis ya begitu. Ya, dia marah. Musa marah. Dia kesel lah. Kenapa kalau memang alasannya karena dia marah terus dia memukul batu itu? Kenapa dia saat marah, saat dia turun dari menerima 2 loh batu itu kok tidak dipermasalahkan di situ? Marah, Musa marah. Itu Musa marah juga. Marah dong, makanya dibanting tuh loh batu, Nah, kenapa tentang air itu? Kenapa dia marah juga? Kenapa saudara mengatakan bahwa itu alasannya sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam? Iya, karena dia marah karena ini bangsa adalah bangsa yang dikatakan apa? Tegar tengkuk. Jadi Tuhan sendiri mengatakan bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk, itu memang kita akui. Tapi apakah semua bangsa Israel itu menyembah patung lembu emas? Kita lihat waktu Musa turun dari Sinai, Musa bilang yang tidak menyembah patung lembu emas silakan berdiri di samping saya. Tidak ada satu suku pun kecuali sukunya Musa, suku Lewi. Artinya ada satu bangsa, ada satu suku yang tidak menyembah patung lembu emas. Sebagai hukumannya apa? Orang-orang yang setelah minum air itu terus mati, yang sisanya yang masih hidup dibun-bun oleh sukunya Musa, Lewi begitu. Oke, satu lagi pertanyaan saya. Tadi kan Bang Suma mengatakan bahwa Nabi yang diutus itu sama seperti Musa, itu adalah Rasul Laut. Pertanyaan saya Bang Suma, untuk Bang Suma, kalau memang seperti Musa, mungkin Bang Suma tolong tunjukkan kepada saya apa persamaannya Musa dengan Rasul Allah. Karena maaf Bang Suma, saya temukan itu Musa bisa membuktikan tanda kesaksian dari Tuhannya lewat tanda-tanda mujizat. Itu satu. Yang kedua, Musa setelah menjadi seorang utusan Tuhan, dia tidak pernah berperang, dia tidak melakukan pembunuhan atau apa segala macam. Wah, salah. Salah. Orang Amalek dibantai semua, Raja Og dibun-bun sama Musa.
Siapa? Lah, makanya baca Torah yang benar, baca Alkitab. Yang membunuh Raja Og itu Musa. Pada waktu raja ini dalam Midrash ya, pada waktu raja raksasa ini yang Og ini, dia mengambil gunung untuk menghajar bangsa Israel dan melemparnya dengan gunung. Apa yang Tuhan kirim? Tuhan kirim semut. Untuk ngapain? Untuk menjatuhkan Raja Og. Ketika Raja Og sudah jatuh, baru kepalanya dipenggal oleh Musa. Pak Yosef, nama Bang Suma ya. Ya, kamu salah. Kamu kan bicara Taurat. Musa tidak pernah membun-bun. Dia tidak Saya pernah bertanya berperang. itu Musa tentang itu berperang. imannya dia. Saya bertanya tentang imannya dia. Sudah pasti yang dia akan jawab, dia akan bawa. Itu pasti Al-Quran, kitabnya dia, bukan tentang Taurat. Kalau saya bertanya tentang Anda, itu Anda bawa Taurat. Dan dia ini antar saya tanya kamu ya. Saya tanya Bang Suma kan ada Nabi Musa juga, Pak Yosef. Pak Yosef Iya. nggak ada. Tapi pastinya ketika Anda bertanya kepada saya Nabi Musa tidak pernah membunuh, saya akan tertawa. Karena di kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi, Nabi Musa itu sangat tegas ketika menegakkan hukum dari Elohim. Ketika ada perintah bunuh, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Terus Anda ingin mengatakan bahwa Nabi Musa tidak membunuh? Dari mana ceritanya? Sedangkan Nabi Musa membunuh orang-orang yang melakukan kemaksiatan saja, masih banyak yang melakukan maksiat. Apalagi Nabi Musa tidak membunuh mereka. Bisa jadi keturunan Bani Israel pada menjadi membangkang semuanya. Surah berapa Bang Suma? Apanya maksudnya? Di Surah apa gimana? Ayat berapa? Biar saya buka Bang Suma. Loh, lucu orang ini. Anda mengatakan Nabi Musa tidak pernah membunuh gitu? Bukan, saya bilang begitu. Saya bilang setelah dia menjadi seorang utusan, apakah dia pernah membunuh atau tidak? Lah iya. Pernah memujizat atau tidak? Lucu. Gimana orang ini ya? Lucu. Karena Anda mengambil kitabnya saudara Yahudi, harusnya Anda mendalami kasus itu, baru kemudian Anda bertanya kepada saya. Saya bertanya tentang keimanan Anda. Saya tidak bertanya tentang kitab Ya Nabi. ini. Terus yang Anda lucu mengimani adalah kitab Taurat? ketika sabar dulu. Ketika kemudian Anda bertanya tentang Nabi Muhammad, patokan apa yang Anda jadikan sandaran untuk menilai nabiku? Kitab yang Anda pegang kan? Iya kan? Nah, jangan pula Anda ingin menyamakan bahwa isi Quran itu sama seperti isi perjanjian lama yang Anda pegang. Jangan. Tapi saya sebagai seorang Muslim, ketika Anda tanya, wahai Bang Suma, apa kesamaan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Jelas, semuanya sama. Nabi Musa alaihi salam lahir dari ayah dan ibu. Nabi Musa ketika lahir, bangsanya dibawa, ketika ada bangsanya dibawa tekanan bangsa asing. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Musa membawa kaumnya berhijrah kemudian keluar dari tanah perbudakan. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Musa membawa dari Mesir, Nabi Muhammad membawa dari Mekah. Lalu kemudian Nabi Musa menaklukkan musuh, Nabi Muhammad menaklukkan musuh. Nabi Musa membawa syariat hukum-hukum, Nabi Muhammad membawa syariat hukum-hukum. Nabi Musa membawa kitab Torah, ketetapan Tuhan. Nabi Muhammad membawa Al-Quran sebagai ketetapan Tuhan. Sama-sama Nabi Musa diterima kaumnya, Nabi Muhammad diterima oleh kaumnya. Nabi Musa membawa hukum yang ditegakkan kemudian, begitu juga Nabi Muhammad membawa hukum yang ditegakkan kemudian. Sama seperti Nabi Musa. Seperti itu. Nabi Musa mengajarkan keyakinan, mereka menyebutnya dengan Judaism. Nabi Muhammad membawa keyakinan, mereka menyebutnya Islam. Sama. Yesus ada nggak kesamaan? Nggak ada. Yesus sama sekali nggak ada samanya. Sudah? Oke. Ya. Bang Suma. Nabi terakhir lagi, Nabi Musa membasmi pelaku kejahatan, Nabi Muhammad membasmi pelaku kejahatan, Yesus dibasmi oleh pelaku kejahatan. Nah, kebalik. Oke. Gimana lagi?
Suma, tadi Bang Suma mengatakan bahwa Nabi Musa, yang saya tanyakan kan setelah dia menjadi utusan, saudara mengatakan dia membunuh juga. Pertanyaan saya, di surah berapa, ayat berapa? Saya buka. Ya saya baca di kitab yang kau pegang. Gimana Bang sih? Suma mengimani Taurat. Saya mengatakan, Saya saya beriman. tanyakan iman Bang Suma. Saya beriman. Kenapa Anda kayak Anda kayak dosen pembimbing? Dan saya tanyakan iman Bang Suma. Saya Iya. bukan tanya tentang iman. Saya beriman kepada Torah. Itu iman saya. Tidak sempurna iman saya kalau saya tidak beriman kepada Torah. Oh, berarti beriman kepada Taurat dan Injil ya? Yes. Apa Injil tidak? Juga Injil. Oh, Betul. juga Injil. Tetapi bukan kitab Anda ya, bukan kitab yang Anda pegang. Injil itu adalah bukan kitab saya. pengajaran hikmat yang menjelaskan tentang Terus, isi Torah. Itu iman saya. Kalau Taurat yang saya pegang atau bukan? Bukan. Bukan juga. Taurat yang kau pegang itu bukan Taurat. Yang kau pegang mana itu bukan pegang? Taurat. Iya, yang mana yang Taurat? Taurat yang dipegang oleh Bani Israel. Yang dipegang Itu oleh bukan Bani kitab Israel. saya. Tapi saya beriman kepada kitab tersebut. Oke. Nah, sedangkan yang Anda pegang itu bukan Torah. Yang Anda pegang itu bukan Torah. Oke. Yang saya pegang bukan Taurat ya. Yes. Tapi tadi yang saya tanyakan kok, kalau memang bukan Taurat, kok Bang Yosef bisa tahu loh. Kalau memang bukan Taurat. Ya kan Anda pegang terjemahan kitabnya orang. Al-Quran, terjemahan Bang Zuma Al-Quran tadi itu. mengatakan, Bang Zuma, Dengar dulu. Dengar. Nah, gimana? Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Itu Anda harus tahu itu. Nah ini Torah ini. Tuh. Itu Torahnya. Itu Torah Musa Rabinu itu. Nah sekarang yang kau pegang itu adalah terjemahan dari Belanda. Taurat itu Taurat asli ya. Bang Zuma. Menurut saudara kami Bani Israel asli. Mereka yang tahu kitab Menurut mereka. Bang Zuma, yang Bang Zuma ini Ya itu asli. Kau sudah lihat tadi asli. Itu bukan kitab saya, Bu. asli ya. Saya tahu Itu saya bukan kalau kitab. asli satu aja Bang Zuma. Kata siapa? Aslinya bukan berarti, ingat, keaslian kitab suci itu bukan berarti kitab pertama, enggak. Tetapi keaslian kitab suci itu adalah ketika dia terjaga, tidak terkontaminasi dengan tambahan-tambahan manusia, karangan-karangan manusia. Itu asli tuh, berasal dari Tuhan. Begitu saudara. Sedangkan yang Anda pegang itu cuma terjemahan. Terjemahan dari mana? Entah, saya juga bingung. Berarti kisah tentang Nabi Musa itu hanya ada di Taurat ya, tidak ada di kitab Anda ya? Di Al-Quran itu dijelaskan bagaimana Nabi Musa menerima firman, Ada juga. bagaimana Nah tadi Nabi saya Musa. tanyakan tuh kitab Anda atau kitab orang lain? Iya, Al-Quran Anda tanya Nabi Musa membunuh kan dalam Al-Quran? Ya saya katakan di mana Anda bisa mengatakan Nabi Musa tidak membunuh setelah beliau mendapatkan titah kenabian? Kan aneh Anda ini. Dari mana pikiran Pertanyaan Anda saya- muncul seperti itu? Bukan saya bertanya, saya nggak tahu, makanya saya bertanya. Bagaimana ceritanya Anda kemudian mengatakan Nabi Musa tidak melakukan pembunuhan? Nabi Musa itu Saya kalau tidak Anda baca mengatakan terjemahan dia tidak kitab saudara. Saya tidak Anda tadi mengatakan Nabi Musa Saya setelah tanya, mendapatkan apakah- titah kenabian, Anda pertanyaan mengatakan saya, beliau tidak membunuh. apakah Nabi Musa itu setelah menjadi utusan Tuhan dia membunuh atau tidak? Baca Bible yang kau punya itu pemiliknya ada di atas Anda. Sudah dijelaskan tadi bagaimana kaum Amalek itu dibasmi sama beliau. Saya kalau mau bertanya tentang Taurat, saya tanyanya ke Pak Yosef. Ya kan berbicara Nabi Musa berarti bicara tentang Torah, Bung. Kalau bicara Nabi Musa berarti Torah. Kan gitu. Berarti kalau saya tanya tentang Nabi Musa tadi Anda bilang ada di dalam kitab Anda juga ada. Makanya saya tanya. Iya. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Musa diutus pada kaum Bani Israel dilengkapi dengan wahyu Allah bernama Torah. Tuh.
Lalu kemudian Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf bahwasanya sudah pernah datang sebuah kitab sebagai petunjuk dan kebenaran kepada Bani Israel yang datang kemudian kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wahai Nabiku Muhammad, sebelum Al-Quran aku wahyukan kepadamu, itu telah ada Taurat sebagai petunjuk dan rahmat kasih sayang terhadap Bani Israel. Itu Al-Quran saya menerangkan. Ada kisah Nabi Musa kan, katanya Bang Suma bilang di dalam kitab Bang Suma kan ada. Pertanyaan saya, dijawab saja Bang Suma, ada nggak catatan yang ada catatan kan sudah dibacakan tadi, bahwa wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah, kan sudah dibacakan tadi. Saya selesaikan dulu bahwa Nabi Musa setelah menjadi utusan itu dia melakukan pembunuhan juga. Ada enggak atau tidak ada? Tidak dijelaskan dengan terinci di dalam Al-Quran. Oke. Kenapa? Tidak ada. Oke, sekarang saya balik ke Ini kesimpulan sendiri. Ini dia kayak dosen pembimbing. Sekarang saya boleh nanya satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan. Bang Suma kan tadi Satu pertanyaan. Boleh nggak saya satu pertanyaan? boleh. Satu pertanyaan. Saya minta sama Anda. Tapi saya ada selesai nggak dari kisah? Yosef dulu. Sabar. Saya selesai Sabar. dari Yosef. Jangan dulu. Anda bukan siapa-siapa di sini. Anda tamu. Bukan Anda di sini sebagai tuan rumah. Dengarkan pertanyaan saya. Di dalam kitab saudara, apakah ada kisah Nabi Musa? Di dalam kitab saya Iya. ada. Di mana tertulis? Saat Yesus Di kitab mana? dimuliakan di atas gunung, sebentar saya cari data. Iya. Dengar. Di mana dikisahkan tentang kisah Nabi Musa di dalam kitab saudara? Entar. Itu di Lukas 9 ayat 328 sampai ayatnya yang ke 30. Bisa saudara baca? Anda lah yang baca itu kita mana? Ngapain Bukan saya? cuma Musa saja, Elia. Ya, silakan. Iya, saya tanya cuma Nabi Musa. Silakan Anda bacakan kepada saya. Akhi, ada 136 kali nama Nabi Musa disebut di dalam Al-Quran. Iya, banyak kali, banyak. Cuman kita nggak mau menuruti kemauannya orang ini. Bingung dia ditanya. Orang saya Mana kisahnya Nabi Musa di kitab saudara mana? Oke, itu di Lukas 9 ayat 28 Iya. sampai ayat 30. Dan tampaklah sebentar. Tapi saya harus matikan kamera dulu ini. Dapat kan? Kenapa bisa? Untuk pencahayaan. Emang nggak ada Alkitab di situ? Ada. Ini saya pegang. Ya coba baca Alkitab aja. Ya itu terang. Kecil. Kelihatan. Kecil. Silakan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Yesus ya, yaitu Musa dan Elia. Kata siapa itu? Kata kitab saya lah. Iya, kata siapa? Penulisnya siapa yang nulis? Kata Yesus kah? Apa kata siapa? Itu tertulis di Injil Lukas. Oh, Lukas kan inilah silsilah Yesus menurut anggapan orang, bukan anggapan Tuhan. Anda kan bilang inilah abad itu anggapan orang, menurut anggapan orang. Loh, itu para saksi. Ada ayatnya, Bang. Ada ayatnya satu, bahwa kalau tidak ada kesaksian dari orang, itu satu kesaksian itu tidak dikatakan bahwa kesaksian itu adalah sah. Ya, perkara itu adalah sah kalau tidak ada saksinya. Itu ada istiadat Yahudi. Ya, saya cari. Enggak dong. Berarti kitab Anda dusta kalau begitu.
Yohanes 8 Yesus mengatakan apa di situ? Dua saksi sah, Iya tuh. yaitu Elohim bersaksi dengan nabi yang diutusnya, nggak perlu orang lain. Dua saksi sah kata Yesus, yaitu Elohim dan Nabi Musa, cukup dua. Kenapa Anda mengatakan harus ada orang lain? Tuh. Kan ada Ulangan yang memberi Yohanes kesaksian. 8 nomor 15, 16, 17, 18. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapakku yang telah bersaksi tentang diriku. Nah, dua saksi sah, dan di situ tidak ada manusia lain selain Yesus dan juga Bapak katanya. Kenapa Anda menambah-nambahi? Itu ada protes dari orang Yahudi, bukan saya nambah-nambahin. Ya terserah. Masa Anda percaya protesnya orang daripada pengakuan Yesus? Yesus yang mengatakan dua saksi. Gimana dong? Iya, itu kan Yesus. Yesus kan pas berbicara dengan orang Yahudi, kan orang Yahudi protes bahwa dia bersaksi tentang dirinya sendiri, itu kesaksian itu tidak sah dikatakan. Ya, itu protes dari orang Yahudi. Maksudnya Sehingga ayat selanjutnya kan saudara mengatakan bahwa Yesus bersaksi tentang dirinya dan Bapa bersaksi tentang dia, dan itu sah. salah nggak Yesus ketika Yesus mengatakan dua saksi sah? Salah nggak Yesus di situ? Tidak salah, Ya udah, karena memang dia menyatakan perkataan. berarti tidak perlu ada saksi manusia. Cukup Loh, di Cukup mana Nabi ada ayat Musa tidak dengan perlu Tuhannya. ada saksi manusia? Di mana ayatnya? Tidak perlu ada saksi itu dari manusia. Yesus mengatakan apa tadi barusan? Nah, Yohanes saya tanya, 8. Di mana ayatnya? Saudara mengatakan Yohanes 8. di mana tidak perlu ada saksi dari Hei, manusia? Mana lucu kalimat? saudara saya ini. Saya buka ya. Yohanes- Kalau Anda baca, dengar. Yohanes 5 nomor 31, coba Anda baca. Yohanes 5:31. Ya, Anda baca. Yohanes 5:31 ya. Bentar ya. Apa katanya? Sebentar, saya baca Yohanes 5:31, saya buka dulu. 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Tidak sah. Ada yang lain, ya. Kalau dia bersaksi tentang dirinya sendiri. Yesus sebagai manusia bersaksi tentang dirinya sendiri itu tidak sah menurut Yesus. Saya Ayo. selesaikan baca dulu. Anda kasih ayat. Saya belum selesai baca. Anda sudah masuk gimana nih? Ya. Ada Enggak, yang saya lain cuma menyadarkan bersaksi Anda, tentang jangan bahasanya Dan tinggi aku tahu tapi bertentangan dengan dalil. bahwa Yesus kesaksian sendiri yang mengatakan, Yesus yang Anda tuhankan, kalau dia bersaksi tentang dirinya sendiri maka kesaksiannya tidak sah. Baca nomor 37-nya. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Kau tidak pernah mendengarkan, kau tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Itulah Bapakku. Berarti Yesus kan tidak hanya bersaksi tentang dirinya sendiri kan? Iya, Bapak yang bersaksi Ada Bapa tentang diri. juga, kan? Tetapi ada Dua Bapa kan? Dua kan? Iya. Maksudnya tadi Ada nggak manusia lain? ada. Ada nggak manusia lain? Dibutuhkan nggak kesaksian lain, orang lain? Pertanyaan saya tadi, ada nggak ayat yang mencatat bahwa tidak boleh ada kesaksian dari manusia? Yesus barusan Yohanes 5 nomor 31. Saya minta Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yohanes 5. Gimana orang ini? Saya baca lagi, Ingat ya kalimatnya tidak silakan. kesaksian tidak boleh dari manusia. Iya, Kalau silakan. aku bersaksi tentang diriku sendiri, 31, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, Di Yesus mana ada aja nih, kalimat? dengarkan, saya Di jelaskan. mana ada kalimat? Sebentar dulu Bang Suma. Pertanyaan saya cuma Para kalau Agi orang begini, ada kalimat kita harus sabar memang. bahwa tidak boleh ada kesaksian dari manusia. Tadi Bang Suma Dengarkan saya, makanya dengarkan. Yesus yang kau tuhankan saja kalau bersaksi tentang dirinya sendiri itu tidak sah. Apalagi cuman kesaksian orang biasa.
Seperti Paulus bersaksi, jelas tidak sah. Lukas, Markus, Matius, Yohanes bersaksi, itu tidak sah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Kutanya dulu saudara, kutanya dulu, berdasarkan Yohanes 5 nomor 31, dengar, kalau Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, sah atau tidak? Bang Suma, tunjukkan kepada saya di mana ada kalimat. Saya ulangi, di mana ada kalimat seperti perkataan Bang Suma tadi, bahwa tidak memerlukan kesaksian dari manusia lain. Sekarang pertanyaannya, Di mana ada kalimatnya begitu? sabar dulu. Anda bilang Sabar Yohanes dulu. 5:31. Sabar, dengarkan saya, dengarkan saya. Kalau Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, sah atau tidak? Nah, dengan macet kan? Macet. Cuman bisa bertanya sesuatu yang tidak ada artinya. Tidak sah. Kalau orang lain yang bersaksi tentang Yesus, sah atau tidak? Sah. Karena ada Mana lebih dari dalilnya? satu orang. Sedangkan Yesus sendiri bersaksi tentang dirinya saja tidak sah. Kok orang lain yang bersaksi kok bisa sah? Berarti derajat orang lain lebih tinggi daripada Tuhan kau. Oke, Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. dalam satu perkara itu tidak boleh orang itu bersaksi tentang dirinya saja, tapi harus ada saksi yang lain. Saksi itu dari yang lain, itu ada Iya, itu kan Yesus kebetulan mengatakan Bang cukup Yosef dua kan ada. saksi. Kebenaran itu cukup dua saksi, Cahayu. Nabi Musa menerima 2 loh batu itu juga tidak ada saksi manusia, cuman dia dengan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Nabi Muhammad menerima Quran, tidak ada manusia, cukup dia dengan Tuhan. Kenapa harus ada saksi manusia? Buat apa? Sama seperti Lukas menerima kesaksian-kesaksian banyak orang yang menyaksikan Yesus terangkat. Siapa banyak orang itu? Siapa banyak orang itu? Bang Suma kan bilang, oh saat Nabi Musa menerima 2 loh batu itu hanya dia dengan Tuhan. Sedangkan Bang Suma, bangsa Israel menyaksikan mujizat-mujizat seperti Lain itu. Kalau mujizat lain. kepada Musa. Itu beda. Dengarin dulu Bang Suma, saya salah. Astagfirullahaladzim. Nah, itu tanda bahwa kesaksian dari Tuhan turut memberi kesaksian bahwa Musa itu benar-benar utusannya dia lewat tanda-tanda itu. Nah, pertanyaan saya, junjungannya Bang Suma bagaimana? Nah, kepada Yosef ya, pertanyaan saya Pak Yosef. Sahabat, Ya, itu bukan nanya. Ini pertanyaan saya belum dijawab. Biar satu pertanyaan. Saya udah jawab. Mana kisah Nabi Musa di dalam kitabmu itu mana? Loh, tadi saya jawab dan tadi saya Apa yang kau jawab di situ? Mana? Loh, tadi Apa saya yang kau jawab? Enggak ada kau jawab. Apa yang kau jawab? Enggak. Tadi saya jawab itu apa? Ya apa? Kau sendiri lupa, apalagi saya. Saya bilang Yesus pas dilihat Berarti keluar dari tanah Mesir, kisahnya begini, keluar di laut itu. Ada di mana di kitab kau itu? Bukan ada namanya Musa. Kalau ada namanya Musa ada 136 nama Nabi Musa di dalam Al-Quran. Kalau cuma nama doang. kisah kalau cerita tentang kisah keluar dari tanah Mesir itu nggak ada. Hanya diceritakan aja sepintas tentang mana. Kalau di Al-Quran malah diceritakan Nabi Musa diceritakan, kemudian Nabi Musa itu diletakkan dalam peti, dihanyutkan kemudian ke sungai Nil. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Bang Yosef, kalau di Bang Yosef ada nggak kisahnya Musa bajunya dilariin sama batu? Kalau Nabi Musa menggaplok malaikat maut ada. Udah, saya nggak bertanya. Dia nggak mau tanya, dia tanya sesuatu yang ada di kepalanya doang. Udah, sekarang gantian dong saya nanya. Dari saya dengerin kamu dah. Boleh nggak saya? Turun pertanyaan saya. Nggak ada kisah ya, nggak ada kisahnya Nabi Musa ya, nggak ada kisahnya Nabi Musa di kitabmu ya.
cerita tentang Musa ada. Saya kan sudah jawab. Di mana cerita Nabi Musa ketika kemudian bayi ini dihanyutkan di Sungai Nil? Di mana dalam kitabmu? Kalau kisah tentang bayi yang dihanyutkan di sungai Nil itu tidak ada. Tidak ada, berarti kau kitabmu kau berarti. Loh, Anda bilang kan, Anda tanyakan mana ada ceritanya Musa. Nah, kalau cerita tentang Musa, tadi saya tunjukkan ayatnya, hanya tentang Musa saja, bahkan bukan cuma Musa, ada ini ya. Kan Nabi Musa itu dihanyutkan ketika beliau masih bayi. Coba akhi dibacakan di Quran mana itu Saya tadi? sudah jawab. Dibilang. Ya, Anda nah, dalam sekarang Quran pertanyaan surat saya. Taha. Surat Taha ayat Untuk saudara 39. Untuk saudara Yosef yang terhormat, saudara Yosef. Ada tuh sudah ada dalilnya disebut sama akhi Zuma itu di Quran. Disimak baik-baik pertanyaan Kok saya. kalau di Al-Quran bertaburan Nabi Musa? Bertaburan Nabi Musa. Kalau di Al-Quran, manusia mulia Nabi Musa alaihissalam itu bertaburan ayatnya di Al-Quran. Nabi Musa ketika masih bayi dihanyutkan kemudian di Sungai Nil, lalu kemudian diambil oleh Fir'aun. Lalu setelah itu Nabi Musa kemudian diceritakan di sana bagaimana menganggap dirinya Tuhan. Lalu kemudian Nabi Musa ini ditunjuk oleh Allah, wastana'tuka li nafsi, aku mengutusmu, aku memilihmu menjadi rasulku wahai nabiku Musa. Itu jelas dalam Al-Quran. Lucu kok ini. Oke, saya kepada Bang Yosef di Daniel Iya, pasal 2 iya. ayat 11. Pertanyaan saya, Wush, Siapa yang kalau bertanya mengganti- mantap kali, Pak. sosok siapa Bertanya yang mantap kali. menggenapi itu? Pak, Siapa sosok yang menggenapi firman itu? Bang Mesias. Mesias siapa namanya? Namanya bukan Yesus. Iya, siapa? Namanya buka di dalam Yeremia 39. Enggak, pertanyaan saya Daniel, saudara. Loh, ya Daniel juga nggak ada Yesus nih. Kalau ada Yesus Daniel. potong kuping saya dua-duanya nih. Enggak, Di saya dalam nggak kitab bilang Daniel. Yesus. Saya bertanya kepada Iya makanya siapa yang Mesias sudah. menggenapi Aku udah bilang Mesias. Iya, siapa Mesias? Bukan Yesus, namanya di dalam Yeremia 39. Baca sih. Saya nggak bilang Yesus. Iya namanya di dalam Yeremia 39. Hosea 3 ayat 5, Yeskiel 37 ayat 25 itu. Iya, siapa? Sebutkan saja namanya siapa. Namanya Daud. Daud. Daud bangkit. Baca ayatnya. Baca ayat. Baca. Daud Dia, bangkit. akhi, kalau orang Kristen ada kata bangkit, dia itu dalam pikirannya keluar dari kubur. Baca ayatnya. Baca Yeremia 39. Kau kan nggak percaya dibangkitkan. Kau kan bingung dibangkitkan. Kau kan nggak percaya dibangkitkan. Baca itu ayatnya. Belum pakai tafsir ya. Baca. Kalau ada kata bangkit itu maksudnya keluar dari kubur dia tuh. Baca yang keras. Ada Kristen ini lucu. Bangkit dari pingsan, bangkit dari terpurukan. Banyak kata bangkit Yeremia itu. berapa? Yeremia berapa? Yeremia 30 ayat 9. Yang keras bacanya. Kita baca dulu Daniel dulu biar kita tahu. Yeremia tuh yang lebih dahulu mana? Yeremia atau Daniel? Yeremia dan Daniel. Yeremia dulu lah. Yeremia dulu. Kalau berarti di Daniel itu sesudah Yeremia kan? Makanya baca dulu. Kan kau nanya tadi Yeremia 39. kenapa Anda larinya Daud jauh dibangkitkan, sekali? kau bilang. Anda lari Daud ke belakang. dibangkitkan. Nah, coba baca dulu. Ya sebentar dulu. Pertanyaan saya di Daniel. Kenapa Anda lari ke belakang? Nah, memang di dalam situ kan nggak ada kata Mesias juga. Itu kalau kita mau orang ke tafsir, maka kita akan menemukan Mesias itu. Kita untuk baca Mesias. dulu ya. Kita baca ya. Kita baca. Kita baca. Saya bacakan Yeremia. Saudara kita ini bertanya dia kayak dosen. Keras, bacanya yang keras biar pada denger. Pasti giliran ditanya kayak anak TK. Bertanya kayak dosen penguji. Tapi kalau giliran kita tanya dia kayak anak TK pun tidak mau disamakan sama dia.
Dia bingung tadi, Daud dibangkitkan katanya. Dan kata Daud, semua juga kita akan dibangkitkan di akhir zaman nanti. Betul. Lucu. Sebentar. Saya lupa ayatnya. Ini ayat berapa? Termil. Jangan-jangan dia udah baca Yeremia 39, cuman jadi dia nggak mau bacain. Enggak. Cobalah baca. Saya bertanya Kenapa nggak mau baca? Itu kan tentang yang saya tanyakan, yang saya mau tanyakan kepada Bang Sapa itu tentang akhir zaman di Daniel 12 tuh. Ayatnya yang ke berapa tuh? Bentar. Yang kedua, Daniel pasal 12 ayatnya yang kedua, saya bukanya. Ini dia. Nah, ini akhir zaman, tentang akhir zaman. Nah, itu Bang Yosef, pertanyaan saya di sini kan dikatakan di ayat yang kedua ya, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Pertanyaan saya, setiap firman Tuhan itu selalu digenapi. Pertanyaan saya, sosok siapa yang menggenapi firman ini? Silakan dijawab. Siapa yang sebelum akhir zaman, siapa yang sudah menggenapi ini? 12 ayat 2 ya. Ya. 12 ayat 2 itu, Maaf, tadi salah nyebut ayat. iya, tadi kau kan tadinya jadi ayat berapa? Ayat berapa? 12 ayat 2. 12 ayat 2. Ayat 2. Karena Bang Yosef, saya kenapa percaya kepada Yesus? Karena saya akan mati. Saya tidak naik hidup seperti Elia. Oke, ayat 1 dulu ya. Tapi saya akan At that time, pada waktu Mikael will stand, malaikat Mikael akan berdiri. The great heavenly prince, yaitu pangeran surgawi yang berdiri untuk mendukung the member of your people, untuk mendukung umatmu, bangsamu Israel. Ini bicara soal Daniel dengan bangsanya Israel yang ada di pembuangan, ingat ya. Jadi Mikael berdiri sebagai pembela Israel. And there will be a time of trouble, dan akan ada masa kesukaran such as there had never been, yang tidak pernah terjadi. Yang mana nih ayat 2 ini? Many ya ayat 2. Many of those who sleep in the dust, banyak orang yang sudah mati, yang dikubur di bumi, Tidur di dalam tanah. akan bangkit. Therefore for this, bagi yang pertama adalah bagi kehidupan yang kekal dan bagi kehancuran yang kekal gitu, for everlasting abhorrence. Terus pertanyaannya apa? Sini nggak ada ngomong soal tokoh. Siapa yang akan membangkitkan? Nggak ada. Pertanyaan saya, siapa dari semua tokoh, siapa yang menggenapi itu?
Berarti ya ada kan? firman Tuhan yang tidak Kita, digenapi. semua kita Semua kita akan menggenapi itu. semua kita Pertanyaan saya, berarti ini belum terjadi. Belum, belum Ini belum 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 digenapi. Ini semua orang, kan ayatnya semua. semua orang. Nah, mohon maaf. Wadarabalana Yesus saya, mathalau wa nasiya khalqah. Itu sama saya ayatnya percaya kepada Yesus. dalam surah Yasin Karena dia diterangkan mati gitu. dan dia bangkit. Saya manusia Nggak ada biasa, hubungannya. saya akan mati. Tak ada hubungannya Tapi saya dengan percaya Yesus saya di bisa situ. Bukti bahwa Tuhan akan membangkitkan orang yang mati pada akhir zaman. Mati terus dibangkitkan dan hidup kekal siapa, saudara? Kita semua. Selalu kita semua. Pertanyaan saya, siapa, saudara? Kita Hidup semua. kekal ya? Siapa? Kita semua. Ada yang Siapa? hidup kekal di Pertanyaan surga, saya, ada hidup siapa yang kekal di sudah hidup neraka. kekal? Bangkit dan hidup kekal. Siapa? Kita Belum semua. ada. Itu bukan cerita tentang bukti, yang sudah terjadi. sebagai Baru bukti akan bahwa terjadi. memang benar hal itu yang pada akhir zaman itu benar adanya. Iya, akhir zaman. Silakan. Tapi lucu ente ini, Anda membahas tentang akhir zaman, tapi Anda menyusupkan Bang Suma, kemudian mohon iblis maaf, yang Bang bangkit. Suma. Saya tidak mengajak Bang Suma. Ini dalam hal ini Enggak, Bang Suma tidak jangan bisa so tahu. Ini komal saya. Oh, Ini komal saya, jangan so tahu. Anda ingin mengambil data-data sama seperti Yehezkiel 37. Al-Quran surah Yasin juga 78 79 menjelaskan itu. Wadarabalana mathalau wa nathiya halqah. Itu juga diterangkan dalam Al-Quran. Tapi mohon maaf Bang Suma, kami tidak ajak-ajak Bang Suma dalam hal ini. Oh, nggak bisa. Islam itu datang berasal dari sumber yang sama. Nggak bisa. Ayat 2 Aki baca deh. Sebentar. Banyak orang. Ini bukan satu orang. Bukan satu orang. Banyak orang. Sama Kecuali ada banyak orang. Nubuatannya begini. Ada satu orang. Satu orang. Nah, Nah, banyak pertanyaan orang. saya Itu. untuk Pak Iya. Yosef. Pak Yosef, saya tahu Elia terangkat hidup-hidup ke surga, hidup kekal. Mendingan nyembah Elia, ketahuan. Nah, Elia aja kau sembah. Bang Yosef, Elia kau sembah. mohon maaf, Bang Yosef nggak akan terangkat hidup-hidup, tapi Bang Yosef mati. Gimana? Justru yang mati itu harus disembah. Lucu. Yang kalau mau yang hebat-hebatan yang mana ya Elia dengan Henok yang nggak mati, yang tidak pernah disentuh oleh malaikat maut. Pertanyaan saya, Bang Yosef, tunjukkan saya bukti bahwa akhir zaman itu, kebangkitan itu akan terjadi. Sosoknya siapa yang sudah menggenapi itu? Tunjukkan buktinya. Ya Allah yang karim. Kenapa bisa menggenapi, Cak Ayu? Oke, kita baca. Jangan kau Baca kaitkan, deh. dengar. Oh, Bang Jangan Suma, kau mohon maaf, kaitkan Bang Suma, iblis. kami tidak Sabar. ngajak Bang Suma dalam hal ini. Itu iman saya juga, nggak bisa dong. Oh, iman Bang Jangan, Suma juga. Iya, nah, saya tanya. jangan kau kaitkan dengan iblis yang keluar dari kubur itu, jangan. Yang kau sembah itu bukan orang yang diceritakan dalam kitab Daniel itu. Berbeda. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah manusia yang dijadikan sebagai tanda untuk orang-orang jahat. Jangan kau katakan bahwa oh itu penggenapan. Bang Kan Suma, lucu saya ente. mohon maaf, Oke. kami nggak ajak. Oke, Aki Zuma, kita bacakan lagi ya Nah, ayatnya. ini ya. komal saya, nanti tinggal saya pencet ini kau terlempar ke neraka. Kita baca lagi ya. Jangan so Aki tahu. Zuma. Dan Iya, silakan Nahi. ya, dan banyak dari antara orang-orang Yang telah tidur Iya, yang telah tidur di dalam debu, di dalam tanah debu tanah. akan bangun. Banyak orang. Sebagian mendapatkan Bang hidup Suma yang nggak kekal. protes kan kalau Orang-orang tidur itu bukan mati kan? Orang-orang berarti banyak atau sedikit? Apalah orang ini. Tidur Giliran itu. kalau ada Joseph, Bang Suma nggak protes. Loh, kata siapa? Justru kalau Anda berbicara tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran itu, Anda selalu mengatakan Nabi Isa itu mati. Kami katakan tidak mati. Anda lah yang mengatakan itu, bukan kami yang mengatakan. Nih, kamu itu penumpang gelap. Kau ambil kitabnya Yahudi, kau artikan sesuai dengan kemauan Anda. Sekarang ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, iblis keluar dari kubur, Anda mengatakan itu adalah Tuhan, kan aneh. Habis itu iblis ini Anda bawa ke Daniel 12. Bang Yosef,
katanya iblis bisa bangkit. Bang Suma bilang iblis bisa bangkit terus hidup Ya kembali. Allah. Ada nggak di dalam Coba kitab dengar. itu? Ada Mumpung iblis kau bangkit pertanyakan nggak? itu. Mumpung kau pertanyakan itu, dengarkan saya. Ahi, tolong dibacakan di dalam kitab Yesaya 14 nomor 15. Mumpung kau tanya, supaya kau tahu bahwa yang kau sembah selama itu adalah setan. Sesuai dengan pernyataan Yesus ya, bahwa yang keluar dari kubur itu setan, bukan Tuhan. Pak, saya kan masih sama Bang Joseph. Ya, tunggu sampai dulu. Pertanyaan saya, Bang Yesaya Joseph bilang 14 15 Ahi. buktinya 15. Elia, Oke, kita baca Elia ya. terangkat hidup kekal. Baliknya di dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur itu. Oke. Itu siapa itu Ahi? Coba baca 12-nya. 12, 13, 14. Nah, 12. ketahuan Wah. tuh. Lucifer. Iblis. Ya. Wah, Yang engkau masuk ke sudah dalam jatuh dari langit, wahai bintang timur. Siapa bintang timur dalam kitab Yesus. Wahyu 22:16 Yesus. Iblis. Dan kata Yesus di dalam Yohanes 12:31 Bang Suma. bahwasanya dengar dulu. Saatnya dunia dihakimi, kata Yesus. Saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga iblis penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Jadi kamu menyembah siapa? Makanya ketika dia keluar dari kubur apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit angkasa maupun di bumi. Itu siapa? Ya iblis, penguasa dunia itu iblis.